King Muir akan melanjutkan perjalanan spoiler alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga. Bab 1080, membantai binatang kalajengking naga racun langit. Xiaoyan menoleh setelah melihat boneka setan bumi dan Tianhuo Zunze mengisi daya binatang kalajengking naga racun langit. Dia mengarahkannya ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiaoyan bisa melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang magical beast besar di depan. Dua aura besar dan kuat, yang dirasakan Xiaoyan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran dewa yang jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawah. Xiaoyan membuka matanya, menatap kedua sosok itu, dan memberi komentar. Serahkan padaku, Anda harus memblokir kemacetan binatang itu. Apa yang kamu katakan? Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiaoyan sedikit ragu-ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Dozong. Luka saya sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Dokter peri kecil terus tersenyum saat dia berkata, di sisi lain, ada banyak binatang buas di pengalaman binatang itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin akan jatuh tiba-tiba. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiaoyan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh, Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Raungan marah dipancarkan dari kepadatan binatang yang dilakukan saat Xiaoyan sedang tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok yang dibuat ke depan dan muncul 100 meter dari Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar saat dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti mengomel, tampak seperti tiang bambu. Sebuah kelicikan jahat berkedip-kedip jauh di matanya. Bahkan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia segera mengira itu lucu. Penampilan luar keduanya sangat aneh. Keluar dari Sky Scorpion Regent. Jika tidak, mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiaoyan dan dokter peri kecil. Dia mengulurkan tangan dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan dentuman sonik rendah terdengar. Bahkan tanah diguncang sampai terbentuk beberapa lubang yang di dalamnya. Orang kurus sedang berkumpul ke arah kelompok Xiaoyan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah terjadi di sana. Tiga ahli dengan kekuatan bintang 8 Dozong sedang mengupas pukulan. Aktivitas yang dibuat tentu tidak kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir ke bawah. Meskipun jaraknya jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung di dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke Sky Scorpion Regent? Apalagi dua orang yang bertarung dengan sang leader memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya sendiri. Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam membekukan badan. Serahkan padaku. Kerumunan binatang datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa Sky Poison Dragon Scorpion Beast mampu meminjam gas beracun dari kumpulan monster. Oleh karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil sambil memeluk tangannya. Ki yang berwarna ungu keabu-abuan dan perkasa bertahan di atas telapak tangan. Setelah menyewa Xiaoyan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan menggerakkannya ke depan, menyerang duo gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, Anda sedang mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan karena kamu perempuan. Lemak besar itu segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil terisi. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya.
Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik yang terus-menerus saat itu dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Dentang, pilar Doki yang besar dan kuat ditembakkan dan dilempar dengan palu logam. Segera, suara logam meletus. Percikan api keluar. Palu logam besar itu dikirim terbang sementara pengisian lemak terhuyung mundur. Wanita ini sangat galak. Ganho, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah gendut itu berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa kembali oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti mengomel itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan itu. Dia menggenggam tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara swoosh saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik bahkan sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan dengan sosok kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia mengulurkan tangannya, Doki yang luas dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani bahkan melakukan apapun padanya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan memakukan binatang itu. Dengan tawa dingin, tubuhnya bersinar dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan flame jantung jatuh dipisahkan dari Glaze Lotus Heart Flame sebelum tetap di depannya. Xiaoyan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran terlintas di benakku dan api hati yang jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk-bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang itu dalam sekejap mata. Banyak suara sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kumpulan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa magical beast. Engah, engah, engah. Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kumpulan api meledak di antara puncak binatang itu. Binatang beracun yang tidak dibakar meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka roboh dan menjelma menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan Heart Flame semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila magical beast lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, magical beast yang memiliki kecerdasan adalah minoritas. Sebagian besar magical beast hanya menggunakan kenyamanan mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali Sky Poison Dragon Scorpion Beast, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu menyerang ke depan. Namun, di bawah serangan skala besar Heart Flame dari Valen Heart Flame, setiap magical beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiaoyan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara. Terengah-engah. Meskipun demikian, masih ada magical beast yang tak henti-hentinya diunduh tanpa rasa takut mati. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran, menyebabkannya tampak sangat terpencil. Xiaoyan tanpa sadar mengedipkan mata saat semakin banyak magical beast yang maju. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas magical beast. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Magical beast ini dikendalikan oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast dan tidak merasa takut. Mengaum. Raungan naga yang keras dan jelas menggema saat Xiaoyan memikirkan masalahnya. Keributan terbentuk di kumpulan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah itu bergeser adalah medan pertempuran tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tianhuo Zunze dan boneka setan bumi.
Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi tersebut. Karena kamu ingin menggunakan kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia menelan api jantung yang jatuh kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat menyatu dengan Green Lotus Core Flame dan sekali lagi membentuk Glaze Lotus Heart Flame. Segel di tangan berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari Glaze Lotus Heart Flame, telah muncul, kumpulan binatang di bawah segera membentuk sejenis yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi, The Sky Poison Dragon Scorpion Beast, yang telah terperangkap, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam proses. Hihi, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Sky Poison Dragon Scorpion Beast tepat ketika pikiran teralihkan sejenak. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak dengan kuat ke belakang binatang itu. Kasar. Setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara cici muncul. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih terayun begitu saja ke depan. Brengsek, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang tertidur. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Tiba-tiba, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menangani awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatannya melonjak dari mulut. Surga menelan. Dalam mimpimu, Xiaoyan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangan berubah dan serigala api itu melebarkan mulut yang sangat besar. Pilar api yang sangat besar ditembakkan dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera terbentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga mematikannya, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi sangat marah. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan, dan ekornya sepanjang puluhan meter menembus udara, menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api yang sangat besar menerkam, membiarkan ekornya menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor mengeluarkan gelombang suara cici. Melolong. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menelan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul, segar berceceran darah ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan Sky Poison Dragon Scorpion Beast tidak bisa menahannya. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung berguncang. Bersambung King WR, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.